Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, kali ini jumpa lagi dengan saya Pak Blangkon di acara PBB. Pak Blangkon bertanya, tentunya didampingi dengan pimpinan kita yang gak asing lagi, Bang Badia Sinaga. Selamat pagi Bang Badia. Selamat pagi Pak Blangkon. Segar kali perasaan ya. Segar. Bang Badia, kali ini Siap. PBB akan membahas tentang ini bagi agak-agak ini nih, hangat nih kemarin nih. Genos di ASDB. Artinya penumpang yang pejalan kaki beli tiket langsung dites genos. Itu dengan biaya 40.000. Ini yang mau kita bahas nih, Bang Badia. Langsung aja nih Bang Badia, langsung kepada pertanyaan pertama nih dari masyarakat nih, banyak tanya nih. Ada biaya pemeriksaan genos 40.000. Pastinya pengguna jasa keberatan. Sejauh apa manfaat pemeriksaan genos ini, Bang Badia? Oke. Pendapat Bang Badia. Oke, selamat pagi sahabat Lugas TV. Terima kasih Pak Blangkon. Kesempatan ini masih kita sehat selalu Ya, Pak amin. Blangkon. Pemeriksaan genos yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakauheni yang difasilitasi oleh pihak operator pelabuhan ini SDP dengan menggandeng pihak kedua atau pihak ketiga. Pemeriksaan ini juga kalau tidak salah dilakukan pada saat pada musim larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah untuk Idul Fitri. Tujuannya apa? Setelah karena udah 2 kali pemberitaan kita naikin dan mungkin masyarakat bertanya ya, ada juga yang komen di tempat di media kita bahwa kalau bisa kok sampai segitu mahalnya gitu ya pemeriksaan itu. Namun lagi-lagi ini mungkin sudah ada kata kesepakatan antara mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan saya dan juga mungkin masyarakat, kalau terkait soal memeriksa tubuh, harusnya kan dinas kesehatan, ya kan, gitu kan. Namun ketika kita konfirmasi kantor kesehatan pelabuhan, KKP khusus Pelabuhan Merak, mengelak bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi itu murni daripada kebijakan daripada pihak operator pelabuhan. Hal ini SDP dengan menggandeng pihak ketiga itu. Kalau tadi yang masyarakat tentunya keberatan, warga, ya pastinya dong karena mahal gitu ya. Dan tim kita, tim Lugasnet kesana, Lugas TV melihat prosesnya. Proses pemeriksaan itu sebenarnya pertama itu kan ditanya calon penumpang itu apakah sudah memiliki surat kesehatan antigen atau PCR antigen sama PCR itu ya. Nah, jika calon penumpang itu sudah memiliki, mereka tidak diperiksa pemeriksaan genos tidak. Tapi jika calon penumpang itu belum memiliki surat kesehatan, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan genos itu, Pak Blangkon, yang biayanya 40.000 ya. Namun teknisnya yang saya lihat itu dan keterangan di konfirmasi kita ke Pak Wahyu ya sebagai koordinator pihak ketiga itu mengatakan itu tidak menjamin 100% bahwa calon penumpang itu apakah dia itu terindikasi COVID-19 karena hanya sifatnya sesaat. Kalau tidak salah itu 3 kali 24 jam lah kalau kurang lebih, kalaupun salah ya itu. Bahkan itu dikuatkan dengan keterangan daripada PLT Kepala Dinas
Kota Cilegon, Bang Gana mengatakan iya bahwa pemeriksaan genos itu hanya sesaat. Jadi yang menjadi pertanyaan kita kan publik nih, yang kita tahu hanya untuk pejalan kaki. Ya. Informasinya seperti itu deh, hanya pejalan kaki. Untuk yang naik bus atau mobil pribadi, sepertinya terpantau kami tidak. Tidak melewati genos. Tidak melewati genos, Iya. kira-kira gitu. Ya itu fakta di lapangan, Pak, ya. Padahal umumnya kan penumpang jalan kaki ini masyarakat seperti kita, orang pinggiran kan, ya kan? Mungkin mereka pulang itu menyeberang, mungkin ada beberapa tujuan. Satu, orang tuanya sakit, ada acara hajatan, kangen sama keluarga, dengan ongkos terbatas, tiba-tiba sampai di pelabuhan, dikenakan biaya itu sangat memberatkan. Dan banyak sekali komen ke kita, aduh ini gimana itu, sampai kapan begitu, kira-kira gitu. Itu kira-kira. Jadi begitu Bang Naga. Oke lah, 40.000 genos. Nah, ini tolonglah Pak, coba diperjelas lagi detik. Memang di lapangan juga sepertinya tim kami untuk penumpang pejalan kaki ini kan rata-rata mereka apa ya, nggak punya mobil pribadi ya Pak. Berarti kan menengah bawah lah ya, orang pinggiran lah ya. Ini beli tiket 15 reguler ya? Iya reguler, genosnya 40.000 Ya. Terus yang saya khawatir kadang-kadang penumpang ini ngerti nggak ada genos ini, tahu nggak berdua kita ada persediaan nggak gitu, ada persediaan. Iya, ada persediaannya enggak. Terus kenapa kalau pejalan kaki ini harus lewat proses genos, yang penumpang bis tidak atau mobil pribadi tidak? Nah ini tolong Bang dijelaskan lagi bagaimana sebenarnya Bang. Kalau menjelaskan kan bukan hak kita untuk menjawab itu, cuma kan kita sama-sama bertanya juga hal ini kepada pihak yang berkompeten lah ya. Mungkin pihak ketiga itu yang digandeng STP, bahkan juga STP bisa menjawab sebenarnya. Kenapa 40.000 gitu? Kalau berbicara sosialisasi sebenarnya mereka sudah lah. Tapi kan masyarakat kan tidak tercover lah mengenai adanya ini. Ada yang kaget seperti yang tim kita wawancara itu beberapa hari lalu ada segerombolan satu keluarga lah, keluarga besar mengadakan penyeberangan gitu kan. Kaget juga, mereka itu kurang lebih itu ada 6 orang gitu kan. 6 kali 4 harus mengeluarkan uang 240.000 di luar tiket. Di luar tiket. Sangat membebankan, padahal kita lihat kondisinya itu seperti kita gitu, masyarakat awam, masyarakat orang pinggiran yang menengah ke bawah gitu ya. Namun anehnya itu Pak Blangkon ini pernah waktu kegiatan program larangan mudik ya, larangan mudik dari pemerintah, pihak Polres Cilegon melalui dokter kesehatannya, Dokkes lah ya, bidang Dokkes itu malah bukan genos, mereka itu antigen sama PCR tidak dikenakan biaya, gratis. Ya dari Polres. Ya. Setahu saya itu. Tapi mohon diklarifikasi. Tapi setahu saya ya gratis. Ada beberapa hari bahkan lebih mereka seminggu pada waktu larangan mudik itu. Namun juga kita cek di beberapa dari komentar penumpang itu juga mengatakan kalau di stasiun kereta api itu cuma 20.000. Oh di stasiun 20? Iya 20.000 biaya itu. Ini kenapa 40.000? Genos juga? Genos, sama-sama genos. Sama-sama genos, tapi beda harga? Beda harga, ya itu. Lagi-lagi yang saya lihat kan orang mudik itu, bukan mudik, orang yang menyeberang itu pada saat ini mungkin ada yang mendadak. Betul. Dengan keperluan yang terbatas, biaya yang terbatas. Tiba-tiba sampai di pelabuhan diadakan seperti ini ya. Kita bisa merasa lah, kaget. Serasa gitu penjelasan. Oke. Nah, terus Bang, dengan situasi begini nih Bang, artinya di pelabuhan terus sampai kapan Bang pemeriksaan genos kayak gini nih? Sampai kapan waktunya kira-kira begitu? Lo Bang, pasti masyarakat pun bertanya ini. Ya, kalaupun ditanya ke saya juga,
lagi-lagi saya bilang bukan kewenangan Bukan saya. karena abang. Iya, kalau saya sih contohnya kewenangan saya nih. Saya gratisin sampai pulih pandemi COVID-19. Kalau saya kan, Iya, gitu kan. iya. Tapi itu yang saya bilang sampai kapan? Ya mudah-mudahan pihak yang berkepentingan Iya. bisa menonton atau melihat perbincangan ini, Pak Blanton, dan mempunyai suatu kebijakan yang minimal disamakanlah sama yang di kereta api, ya, Enggak gitu ya. minimal gitu kan. Itu sampai kapan? Dan kalau saya berpendapat sih anehnya Pak Blanton, ketika setelah selesai arus balik, ya arus mudik nih, arus balik itu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung itu banyak yang diperiksa terkonfirmasi terindikasi COVID, ya kan? Ya. Setelah mau balik ke sini, Pak. Dan itu juga kita udah banyak, artinya banyak yang. Cuma saya bingung. Saya tanya sama koordinator itu lagi, saya mau tambah sedikit ya Pak Blanton. Saya tanya, ada informasi bahwa yang diperiksa Genos ini negatif semua. Tapi mereka membantah, tidak Pak, diantara tolak ukurnya itu diantara 1.000 yang diperiksa adalah 5 atau 6 orang yang positif. Lalu yang positif apa diberangkatkan atau apa seperti itu kan? Sejauh ini kami sarankan untuk tidak berangkat. Bayangkan betapa sedihnya mereka ketika terindikasi virus ini ada dalam tubuhnya, hanya pemeriksaan tiup, meniup kalau nggak salah 3 kali tiup. 3 kali tiup 40.000. 40.000. Jadi sekali tiup itu 12.000, 13.000 kali. 13.000 Pak sekali tiup itu kan. Jadi ya tidak disarankan untuk menyeberang. Dan bisa kita bayangkan bagi mereka itu terindikasi itu tidak menyeberang, mungkin mereka nginap di mana? Apakah mereka tinggal di pelabuhan atau balik lagi atau seperti apa, saya nggak tahu. Tapi masyarakat berharap ya sampai kapan, tadi pertanyaan saya seperti ya mudah-mudahan lah. Walaupun itu dilakukan pemeriksaan nggak apa-apa, tapi ya minimal diturun harganya. Oke, serasa itu. Jadi ada dari 1.000 ada 5 atau 6 orang pengakuan mereka. Artinya 1.000 ini 1.000 pemeriksaan. kira semua. Iya. 1.000 kali 40.000 berapa Bang? Waduh, ya. Lumayan sangat ini ya. Ya, jadi artinya ya kita dukung lah siapapun, pihak manapun pemerintah untuk memberantas COVID ini segala macam. Penularan COVID kita dukung. Apalagi lagi meningkat sekarang. Lagi meningkat. Ya mungkin udah dampak COVID masyarakat susah ya Bang. Iya. Harus mengeluarkan biaya lagi ya. Mungkin ya kalau yang tadi katanya kepolisian gratis makin penting Bang ya. Iya. Masyarakat ya. Jadi Bang ya. Terus pantasnya idealnya Bang berapa Abang kira-kira icatnya jadi ini Bang? Tadi kan yang saya bilang Pak Blanton, kalau saya gratisin. Artinya pihak kepolisian kok bisa? Padahal Iya, bisa ya. pihak kepolisian itu PCR. Kalau kita PCR itu di luar itu kurang lebih hampir 100 lebih kan, 100.000 kejadian itu kan. Kenapa pihak polisi bisa? Kenapa? Aku juga bertanya Bang, kalau ada pihak kepolisian, pemerintah juga toh, kok ini yang gratis, ini yang enggak, ini gimana ya Bang? Ya itu saya nggak tahu. Saya kan nggak bisa kapasitas saya menjawab Pak Blanton. Jadi saya hanya menyampaikan hasil investigasi kita dan berita yang kita naikkan, dan sesuai dengan jawaban daripada pihak ketiga Pak Wahyu, bahwa mereka ditugaskan pihak ketiga hanya untuk bagi penumpang, ya, bagi penumpang yang tidak memiliki surat kesehatan akan diarahkan ke pemeriksaan Genos. Itu aja, dan biayanya ada 40.000. Ya itu serata itu. Kalau ditanya idealnya berapa, ya minimal samakan aja sama yang di stasiun. Pastikan dengan yang gratis tadi ya, bisa ya kepolisian ya. Kalau gratis sih karena digandeng sama pihak ketiga ya, mungkin SDP mengeluarkan kos banyak ya atau apa. Tapi kereta 20 tadi informasi ya itu beda lagi ya. Oke Bang, artinya
dengan pembicaraan ini semua Bang, mudah-mudahan didengar lah sama Siap. pejabat yang pihak yang terkait tentang hal inilah, nantinya supaya ya semua nggak ada yang ingin dengan adanya COVID ini, udah pasti terdampak semua, nggak usah rakyat kecil, rakyat yang gede pun kena dampaknya. Jadi apalagi yang kecil jangan sampai terbebani lagi gitu Bang ya. Terus Bang, statement terakhirnya, begini Bang, terus lagi Bang, ada pesan untuk pihak operator pelabuhan Bang? Oh, ya kalau pesan saya sih, kalau berbicara aturan, ya kenapa harus pejalan kaki? Ya. Itu truk supir juga kan bahasanya penumpang juga, Ya. penyeberang yang menyeberang, mobil pribadi, bis, ya kan? Kenapa? Ini dari investigasi kita ya, kemungkinan hanya pejalan kaki aja. Pejalan kaki yang notabene adalah masyarakat awam, masyarakat yang tidak mampu, Ya. yang mungkin Menengah bawah. menengah ke bawah, yang mungkin pulang minjam uang ke tangganya Iya. untuk ada keperluan apa, tiba-tiba ada kos tambahan yang tidak sedikit bagi akhir. Kalau satu orang sih nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi kalau rombongan ya kan, 10 orang, orang 1000 Pak Bang. Ya. Wih, sangat luar biasa. Iya. Ya. Pesan saya, ya mudah-mudahan ada solusi terkait ini biaya yang Genos ini, Pak Bang. Ada. Terus Bang, statement terakhirnya Bang, Oh, iya. untuk terkait masalah ini Bang. Oke, sahabat Lugas TV, terima kasih Pak Belangkong. Pemeriksaan Genos ini mungkin banyak yang mengeluh ya, terlebih kepada kita juga mengeluh, dan kepada masyarakat luas ya. Mungkin kebijakan yang diambil oleh SDP ini adalah kebijakan bersama, mungkin pihak untuk mengatasi, mengurangi penyebaran COVID-19. Namun bagi saya kurang elok kalau hanya untuk pengguna jalan kaki aja. Mudah-mudahan ke depan ini harapan kita bersama publik masyarakat, kalau bisa dikurangi biaya seperti itu. Kalau bisa ya gratis lah, sama-sama menjaga ekonomi kita ini saat ini dulu. Masa lagi-lagi dibebankan kepada masyarakat, kalau berbicara kerumunan, apakah sampai dicek setiap kapal yang di dalam itu sudah pantas bentuk kerumunannya seperti apa, ya kan? Kalau pihak pelayaran sih maunya penumpang banyak kan? Iya. Apakah sesuai? Ya kan itu. Dengan meningkatnya COVID-19 ini saya yakin ini tugas kita bersama-sama. Tugas kita bersama-sama bagaimana mengurangi COVID-19 dan selesailah gempa musibah ini di negara kita ini. Namun kita sayangkan jika pemeriksaan ini ada yang tidak elok, seperti saya katakan. Ya hampir semua lah yang namanya menyeberang itu harus diperiksa gitu loh. Dengan apakah pemikiran daripada pihak terkait ini, kalau sudah mobil pribadi, mungkin mereka sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, mungkin seperti itu. Kan yang jalan kaki kan orang miskin atau orang menengah ke bawah gitu, dugaan gitu kan. Oh yaudah khusus jalan kaki aja kita. Kalau yang mobil pribadi mah pasti udah periksa itu mah tanpa ini aja. Padahal ya bisa aja belum periksa, ya kan? Orang nggak diperiksa ya kan? Kira-kira gitu Pak Belakon. Itulah statement saya untuk edisi kita kali ini. Ya. Terima kasih Bang Mega. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita dengar, kita simak sama-sama perbincangan tadi. Artinya Pak Belangkon pun di sini ada sedikit unek-unek. Artinya kita semua, kami sangat mendukung dengan program pemerintah bagaimana cara cepat membatasi penyebaran COVID ini ya, dengan segala macam cara supaya cepat
hilanglah tingkatnya COVID ini. Nggak kurang-kurang dari pemerintah dan dari pihak terkait. Dan cuman mohon diperhatikan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah ini, jangan sampai membebani rakyat kecil lagi karena mereka sudah sangat terbebani karena dampak COVID ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.